Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Indri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Bersama saya Pastor Eltus Mali dari Paroki Maria Rosa Mistika Sudiang, Makassar. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan dengan penuh syukur, sukacita, kita menyambut anugerah hari yang baru, hari ini hari Senin dalam pekan biasa yang ke-15. Mari kita mendengarkan dan coba merenungkan perikop Injil hari ini dari Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan pasal 11 ayat 1. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari, bagi orang yang menginginkan bahwa ucapan Yesus itu serba menyejukkan, meneduhkan, boleh jadi akan merasa kurang nyaman, bahkan cenderung pesimis, tidak menghiraukan, kalau tidak dikatakan menolak kalimat-kalimat yang diutarakan Yesus di dalam perikop Injil yang baru saja dibacakan tadi. Bayangkan Yesus dengan tegas mengatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Anda bisa membayangkan bagaimana ironisnya kata-kata Yesus. Di satu pihak kita mengatakan ia adalah sumber damai sejahtera, dia adalah shalom, ya. Tetapi Yesus mengatakan, "Aku datang tidak membawa damai melainkan pedang." Hal mana kita tahu pedang itu sebuah senjata di dalam konflik, orang berperang, ya, orang bisa saling membunuh dengan pedang. Dan kalimat berikutnya juga tak kalah mencengangkan ketika Yesus pun mengatakan, "Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu dari ibu mertuanya, dan
musuh orang ialah seisi rumahnya. Rumah bukan lagi surga, bukan lagi istana yang indah, tapi rumah itu bisa menjadi medan perang, bisa menjadi neraka. Itu kalau diartikan secara harafiah apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kalimat-kalimat yang keras seperti yang kerap dikutip out of context, antara lain untuk menggugat ketuhanan ataupun kealahan Yesus. Karena bagaimana mungkin Allah yang adalah sumber damai kali ini terang-terangan mengatakan bahwa Ia tidak membawa damai melainkan pedang. Sikap seperti ini muncul karena mengartikan ayat secara harafiah. Kerap kali orang mengatakan secara letterlock, lalu memakainya sebagai sebuah kebenaran untuk mendiskreditkan pihak lain atau agama lain. Atau juga kalimat-kalimat seperti itu bisa membuat segelintir murid Yesus, bahkan kita-kita ini, tidak mau menerima, tidak mau mendengar, apalagi menerima dan menghayatinya. Bagi mereka Yesus itu sumber damai, titik. Maka ayat itu boleh jadi salah. Nah, ini dia. Mana yang lebih logis? Kitab suci yang salah atau orang yang salah mengartikan kitab suci menurut pikirannya sendiri? Apalagi kita boleh bertanya, Yesus yang salah berbicara atau orang yang salah mengartikan pembicaraan atau omongan Yesus, ajaran Yesus? Atau Yesus yang disembah itu adalah Yesus yang sesungguhnya dengan segala pengajarannya sebagai putra Allah? Atau Yesus yang diciptakan oleh pikiran dan impian manusia sendiri? Banyak kali, mudahan cuma sekali-sekali, orang menyembah bukan Yesus sebagaimana adanya, melainkan Yesus yang ada di dalam pikiran, Yesus yang ada di dalam perasaan subjektifnya sendiri. Masih banyak kalimat-kalimat Yesus yang bisa mengundang salah tafsir, bahkan sesat pikir, sesat simpul. Maka perlu sekali memahami kitab suci sebagaimana dipahami oleh kuasa mengajar gereja. Disitulah pentingnya kita di dalam gereja Katolik untuk bisa mengartikan kitab suci bukan semata-mata berdasarkan pikiran sendiri, tetapi mengerti kitab suci sebagaimana yang diajarkan di dalam gereja, sebagaimana gereja mengartikannya dari zaman ke zaman. Karena apapun yang dikatakan oleh Yesus, apa yang kita baca di dalam kitab suci, harus kita artikan, kita mengerti di dalam konteks dan cara tutur Yesus dan pula cara tutur orang yang sebangsanya pada zamannya. Hal yang harus pasti kita yakini bahwa hukum kasih yang diamanatkan Yesus sebagai perintah utama itu meyakinkan kita semua bahwa tidaklah mungkin bahwa Yesus menghendaki orang terlibat di dalam konflik dan perang, apalagi pedang. Tidaklah mungkin juga pertikaian di dalam keluarga itu menjadi ajaran, apalagi amanat Yesus. Karena ini jelas, sekali lagi jelas, bertentangan dengan hukum utama, itulah kasih. Maka situasi konflik harus dilihat sebagai konsekuensi atau risiko, bukan tujuan. Konsekuensi atau risiko panggilan untuk menjadi seorang murid yang sejati. Menjadi murid yang sejati, murid yang sesungguhnya tidak lain berarti Yesus harus menjadi yang nomor satu di dalam hidup. Keluarga bahkan nyawa sendiri sekalipun harus menjadi nomor dua. Itulah sebabnya Yesus pun berujar, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku,
ia pun tidak layak bagiku. Pilihan sikap atau prinsip dan keputusan seperti itu selalu berpotensi, tidak dengan sendirinya tentu, berpotensi menimbulkan situasi konflik. Dan konflik itu akan terasa lebih berat, lebih menantang ketika melibatkan orang-orang yang dekat secara biologis, secara silsilah. Itulah keluarga kita sendiri. Disinilah sesungguhnya kita melihat betapa tidak gampang. Saya tidak katakan mustahil, betapa tidak gampang untuk menjadi seorang murid sejati. Tuntutan Yesus besar, tuntutannya radikal juga. Itulah salib. Dan Yesus mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Tetapi saudara dan saudari, Yesus bukanlah guru yang hanya gemar memberi tugas atau Tuhan yang serba menuntut tanpa memberi jaminan penyertaan dan ganjaran berkat. Ia berkata, barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Ini yang harus kita pegang saudara dan saudari. Yang kehilangan nyawanya karena Yesus. Yesus sendiri memberikan jaminan. Ia akan memperolehnya kembali. Nyawa, lagi-lagi jangan kita artikan harafiah melulu. Nyawa itu adalah ungkapan yang representatif, mewakili semua kepentingan duniawi kita. Bahkan segala yang kita cari, kita kejar, mau kita raih, mohon maaf kerap kali dengan cara yang tidak benar sekalipun. Itu semua akan diganti dan dibayar lunas oleh Yesus. Itulah berkat hidup yang damai, bahagia yang sejati, dan hidup yang kekal. Maka pedang yang dibawa Yesus bukan lagi pedang yang mematikan, melainkan yang menghidupkan bagi seorang murid yang sejati. Mari saudara dan saudari, kita terus berusaha, terus berjuang hari demi hari menjadi murid yang bobot kesejatiannya semakin besar. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.